Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi man syaa bil ma'asyiril hikamiyah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahullahu ta'ala bijami'il kamalatil ubudiyah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Al-hadis rawahu Ibnu Abdul Bar. Hadirin rahimakumullah, mengapa Nabi meninggalkan umatnya tidak mewariskan harta atau jabatan, melainkan Nabi meninggalkannya kita selaku umat, dia hanya mewariskan ilmu saja. Karena beliau tahu betul harta dan jabatan itu tidak akan kita raih kecuali hanya dengan ilmu. Makanya dari sebab itulah Nabi mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk mencari ilmu dan tetap beristiqomah. Begitu juga dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya, kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Dalam lafaz istaqim, beliau secara tidak langsung menasihati kita untuk selalu beristiqomah dalam mencari ilmu. Seolah-olah mencari ilmu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, adalah tema yang akan saya sampaikan. Hadirin rahimakumullah, memang Nabi mewajibkan kepada setiap umatnya untuk mencari ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini tentunya adalah ilmu agama. Karena ilmulah yang dapat membedakan mana manusia dan mana hewan, mana yang hak dan mana yang batil. Karena itu kita sebagai santri harus bangga karena kesantrian kita. Karena santrilah yang mengkaji semua ilmu agama, dari mulai ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, sampai ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, ma'aninya kita kaji. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, fakta dan realita berbicara di zaman sekarang yang disebut zaman Taimiyah, banyak sekali orang yang berbondong-bondong mencari ilmu. Begitu juga dengan lembaganya yang serba mewah, pembangunan di mana-mana. Bahkan ada satu lembaga yang dimana lembaga itu setiap bulannya dia menggaji pelajarnya. Masya Allah. Tetapi yang menjadi masalahnya justru lembaga yang kian sudah memewah 180 derajat berbalik banding dengan zaman dulu dalam segi keilmuan. Hal ini disebabkan banyak
banyak para pelajar yang sudah terkontaminasi oleh permainan-permainan Yahudi. Dia melewatkan permainannya dengan lewat keseruan teknologi, sehingga banyak waktu yang digunakan untuk sebuah hal yang tidak perlu. Bayangkan, di saat waktu sholat mereka gunakan untuk membalas chat, di saat waktu mengaji mereka gunakan untuk membuka proxy, dan di saat waktu membuka kitab mereka malah gunakan untuk membalas WhatsApp. Na'udzubillahi min. Sehingga tidak bisa kita bayangkan nasib Indonesia beberapa tahun menjelang yang akan datang jika teknologilah yang akan merenggut semua aktivitas keilmuan. Hadirin rahimakumullah, Syekh Ibrahim bin Ismail berkata dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim, saya tidak pernah melihat orang bermalas-malasan mendapat keuntungan yang dihasilkannya, kecuali hanya keprihatinan dan mengkhianati tujuan awal. Itulah tahsil bagi seorang para pelajar yang suka bermalas-malasan. Kalau tujuan kita ini pergi ke rumah mencari ilmu, maka kembalikan tujuan awal kita dari rumah pergi ke pondok ini, supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab akan adanya kewajiban mencari ilmu. Kita ini sebagai para santri, estafet para kiai, mengemban suci visi misi para nabi. Mari kita buktikan, mari kita angkatkan kaki kita ke depan pintu gerbang di mana keilmuan sudah melekat seperti gula dan manisnya. Mari kita buktikan siapa yang akan berkuasa, baik itu di dalam politik, budaya, ekonomi, bahkan kitalah yang akan menjadi roda kemana negeri ini akan diarahkan. Takbir. Tetapi semua itu tidak akan kita gapai, saudara, kalau hanya diam di atas kasur. Makanya cari ilmu kemanapun ilmu itu berada. Hal ini sudah ditegaskan oleh Nabi lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Hadirin rahimakumullah, mengapa Nabi kita begitu menegaskan kepada umatnya agar selalu mencari ilmu? Jawabannya adalah Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, dan Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Hadirin rahimakumullah, bisa ditarik kesimpulannya, saya berbicara dari awal sampai akhir bahwasannya banyak sekali di zaman sekarang para pelajar yang sudah terkontaminasi oleh misi para Yahudi, yang lupa namanya kewajiban, padahal kewajiban mencari ilmu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Karena ilmulah, hidup dengan ilmu itu akan mulia di pandangan manusia maupun di sisi Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ungdur makila wala tangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.